Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube HMS ITS. Kali ini aku, Firman Syah Ramadan Indiawan dari S63 akan memberikan tutorial tentang penggunaan Geo5, khususnya untuk penggunaan Geo5 untuk DPT. Nah, untuk aplikasi Geo5 menghitung DPT adalah cantilever wall. Oke. Ini adalah tampilan awal dari Geo5 Cantilever Wall. Nah, sebelumnya aku udah nyiapin soal di sini. Suatu konstruksi DPT dengan dimensi yang sudah ditentukan terbuat dari beton bertulang untuk akses jalan. Dengan tinggi DPT H sesuai dengan kelompok. Nah, kita pakai yang kelompok 6, itu 8,5 meter hanya. Nah, untuk soal nomor 1, kita harus mengontrol stabilitas DPT dengan syarat aman terhadap geser dengan Fs sekian, aman terhadap ambles atau miring dengan Fs sekian, dan aman secara overall dengan Fs sekian. Apabila muka air tanah di belakang dan di depan dinding terletak pada permukaan dasar seperti pada gambar. Jadi MAT-nya di permukaan tanah di belakang DPT dan di depan DPT. Untuk soal yang nomor kedua, disuruh mengontrol stabilitas DPT tapi dengan MAT yang berada pada permukaan tanah dasar. Jadi MAT-nya berada di sini. Untuk lapisan tanah dasar sendiri bisa kita lihat di tabel nomor 2 ini, itu yang ini. Oke, kita langsung saja ke Geo5-nya. Pertama-tama kita ke setting terlebih dahulu untuk menentukan metode perhitungan aktif dan pasif earth pressure kita, karena di soal ini terdapat yang namanya angle of friction dari DPT dengan tanah sendiri, maka kita pakai perhitungan kolom. Jadi aktif dan earth pressure-nya kita samakan aja dengan metode kolom. Kemudian kita akan menentukan Fs-nya. Untuk aman terhadap geser atau sliding yaitu 1,5, kemudian ambles atau miring 3. Jadi kita ubah overturning dengan bearing capacity-nya 3. Kemudian untuk overall stability kita pencet yang kita klik yang slope stability, kita ganti Fs-nya 3. Dan oke. Dan oke. Nah, setelah itu kita ke geometri. Nah, di sini sudah terdapat beberapa model yang disediakan Geo5. Kita pilih model cantilever wall yang sama seperti yang di soal, yang ini. Dan kita input data-data sesuai yang ada di soal. Untuk ini 1,5. Karena kita pakai yang H8,5, karena di Geo5 itu dihitung dari atas sampai bawah DPT yang ke atas, berarti 8,5 ditambah 1 meter, 8,5 ditambah 1 meter. Untuk ketebalan DPT yang bawah 1,5, atau yang sisi sebelah sini 2,5. Untuk sisi miringnya, karena di Geo5 itu menggunakan perbandingan S1:1, untuk S1-nya sendiri adalah yang ini ya, yang H kecil itu 9,5. Untuk H1-nya itu adalah yang ini. Jadi kalau bisa digambarkan di soal, S itu yang ini,
sorry, yang ini itu 1, yang S itu yang ini S, karena di lebar yang kecil itu udah 1, jadi kita tinggal masukin S-nya, jadi sama dengan H ditambah 1 meter, yaitu H tambah 1 meter tadi sama dengan yang ini, yang H kecil, jadi 9,5. Untuk yang sisi sebelah kanan, karena ini 2, kita harus bagi dengan 2, biar jadi 1. Nah, ini kan tadi 9,5. Itu harus kita bagi dengan 2. Jadi 9,5 dibagi 2. Nah, ini bisa dilihat lebar DPT-nya 8,5. Kalau teman-teman hitung manual di soal, 1,5 tambah 1, 2,5 tambah 1,5, 4 ditambah 26 tambah 2,5, 8,5. Jadi sesuai dengan yang ada di Geo5. Kemudian untuk materialnya sendiri, di sini sudah dikasih tahu menggunakan beton bertulang karena unit weight of wall-nya itu nggak diketahui, jadi kita pakai default dari Geo5 aja, 23 kN per meter pangkat 3. Nah, karena mutu beton dan mutu reinforcement-nya nggak diketahui, kita biarin default aja. Kalau mau konkretnya diubah, ya diubah sendiri. Misal kita pakai 30 MPa di sini. Nah, dan kalau kita centang checklist yang recalculate value, secara otomatis tensile strength dari betonnya dihitung secara otomatis. Oke, ini biar kan 500 MPa. Untuk profil tanahnya, ketebalan tanahnya, kita bisa pilih add ini. Nah, kita bisa input dengan 2 cara. Yang pertama, diukur dari kedalaman yang dihitung dari atas, tanah paling atas ke bawah. Kan biar mudah, kita pakai yang thickness of layer aja. Untuk tanah uruknya, sama kayak tinggi DPT-nya, 11 meter. Kemudian add. Dan untuk tanah aslinya, tanah asli lapisan 1, 24 meter. Kemudian yang tanah asli lapis 2, 10 meter. Kemudian 12 meter. Dan terakhir 8 meter. Ini bisa dilihat, yang 11 meter itu tanah uruk. Kemudian yang 24 meter itu tanah asli yang pertama, 10 meter tanah asli kedua, 12 meter tanah asli ketiga, dan 8 meter untuk tanah asli keempat. Kemudian setelah itu kita akan menentukan property of soil-nya. Jadi di sini kita kasih nama dulu. Unit of weight-nya karena tidak diketahui unit weight efektif, kita masukkan sama kayak gamasatnya 19 kN per meter pangkat 3 atau 1,9 ton per meter kubik. Untuk angle of internal friction-nya 35 derajat, C-nya 0, angle of friction structure soil-nya yaitu 2/3 dikali 35 derajat. Oke. Kemudian untuk gamasatnya 19. Kita pilih. Untuk patternnya dan colornya itu sebenarnya terserah. Boleh diganti, boleh enggak. Dan untuk yang tanah asli 1,
atau bisa kalian namain terserah sesuai dengan jenis tanahnya juga boleh. Nah, untuk unit baiknya, karena di sini diketahui gamma efektifnya, kita masukin yang gamma efektif. Di sini 6,9. Untuk angle of internalnya 8. PSFC-nya 14,6. 14,5. Karena di sini tanah asli itu tidak bergesekan langsung dengan dinding DPT. Jadi angle of friction structure soalnya kita bisa input 0 aja. Dan karena di tanah asli terdapat nilai kohesinya, kita pilih yang kohesif. Kemudian isi Poisson rasionya di sini sudah disediakan 0,2. Dan ini gamma satnya 16,9. Kemudian tanah asli 2, gamma efektifnya 7,8, internal friction 12, nilai C-nya 18,7, 0, Poisson rasionya sama 0,2, untuk gamma satnya 17,8. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk tanah asli 3 dan 4. Nah, setelah keempat tanah sudah didefinisikan, kemudian kita akan assign tanah yang sudah kita definisikan ke lapisan-lapisan tanah yang sudah kita buat di profil tanah ini. Untuk tanah yang dengan tebal 11 meter, tanah uruk, tanah asli 1, tanah asli 2, tanah asli 3, tanah asli 4, dan untuk lapisan paling bawah kita samakan dengan lapisan tanah yang tepat berada di atasnya, yaitu tanah asli 4. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah. Tanahnya sudah desain ke lapisan-lapisan yang sudah kita buat. Kemudian kita ke terrain, karena di soal terdapat tanah yang terdapat di belakang DPT itu miring dengan derajat kemiringan 10 derajat, kita pilih yang ini. Kemudian kita klik yang slope angle, kita ganti yang 10. Kemudian kita ke water. Untuk waternya karena ada di sebelah kanan, di sebelah depan dan belakang DPT, kita pilih yang nomor 3. Sini kan 0, yang di sini yang di depan DPT 8,5. Ini untuk pilih yang linear, gaya angkat yang berada di bawah DPT. Kemudian untuk surcharge, karena di soal itu direncanakan untuk akses jalan, jadi besar kemungkinan akan ada kendaraan yang lewat yang berada di atas DPT ini. Tapi karena tidak diberikan
detail berapa beban yang terjadi di atas DPT. Jadi kita akan asumsi besarnya itu 20 kN per meter persegi. Oke, kemudian kita akan input FF resistan. Nah, FF resistan itu untuk menentukan apakah ada tanah yang berada di depan DPT. Karena di soal terdapat tanah yang ada di depan DPT, kita pilih yang nomor 1. Dan resistant type-nya kita pilih yang pasif. Soilnya kita pilih tanah uruk karena di sini jenis tanahnya dianggap sama, yang berada di belakang DPT dengan yang berada di depan DPT. Untuk angle of friction-nya 2/3 dikali 35 derajat. Untuk ketebalannya 2,5. Dan tidak ada beban yang berada di atas tanahnya. Oke. Nah, tidak ada gaya tambahan, kita langsung ke verification. Nah, di sini bisa dilihat beberapa gaya yang terjadi akibat beban berat DPT sendiri, berat tanah yang berada di depan DPT, tegangan tanah pasif, berat tanah yang berada di belakang DPT, tegangan tanah aktif, tegangan air, kemudian uplift pressure-nya dengan angka tanah, kemudian beban kendaraan. Nah, bisa dilihat untuk overturning dan slip-nya not okay ya. Jika mau dilihat lebih detail, kita klik in detail. Bisa dilihat di sini untuk stability-nya 1,33 kurang dari safety factor yang diminta di soal, yaitu 3. Dan untuk slip-nya 1,05. Yang masih kurang dari 1,5 yang diminta di soal. Kemudian untuk overall stability-nya kita bisa pencet yang ini, stability. Kemudian kita langsung ke analisis. Kita pilih metode Bishop dan optimization untuk analisis type-nya. Kemudian kita run. Kita tunggu sampai. Nah, di sini ditemukan untuk safety factor overall stability-nya 0,6 yang masih kurang dari 3 yang diminta di soal. Oke. Jadi untuk soal yang pertama, DPT ini dengan kondisi yang seperti ini belum memenuhi semua stabilitas DPT. Kemudian kita coba untuk yang kontrol stability pada soal kedua, di mana MAT berada pada tanah dasar. Kemudian, jadi kita tidak usah ulang dari awal, kita langsung menuju ke water. Nah, kita langsung ganti yang ini, 8,5 ditambah sama 2,5. Dan ini juga sama, 11 meter. Dan kita ke verification. Nah, untuk kontrol stabilitas DPT, overturning, dan slip pada kondisi kedua, di mana MAT berada tepat di permukaan tanah asli,
semua memenuhi. Bahkan untuk script-nya sendiri jauh lebih besar ya. Ini 1000 safety factor-nya, dan untuk safety factor overturning 6,9. Kemudian untuk overall stability-nya, kita bisa cek apakah berubah ataukah tetap. Oh ya, untuk overall stability-nya naik ya. Untuk overall stability-nya masih belum mencukupi. Jadi untuk solusinya bisa ditambahkan anchor atau nailing, soil nailing, atau ditambah dengan geotextile. Tapi karena di soal tidak diminta untuk perbaikan tanahnya seperti apa, jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini aja. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa kontak aku langsung. Kalau ketemu di kampus juga bisa minta tolong langsung. Oke, sekian tutorial yang bisa aku sampaikan. Stay tune untuk video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke, dadah. Terima kasih.